Sebenarnya Idul Fitri itu berasal dari kata apa? Jadi Aid ini kalau kita kembali merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 114 itu artinya hari raya. Ya, jadi bukan kembali ke Fitri. Kan ada yang mengatakan Aid itu dari ada ya'udu yang artinya kembali, katanya seperti itu ya. Tapi Aid ini sebenarnya bukan kembali melainkan hari raya, hari pesta. Adapun Fitri ya, Idul Fitri ini kan mudhof ilaih ya. Nah, Fitr itu artinya hari raya berbuka. Karena selama 30 hari, 29 hari ya. Kan ada 29 dari 30. 30 ya. Itu yang namanya Fitr artinya adalah berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi dalam sesi obrolan santai spesial bulan suci Ramadan. Dan ini tentunya masih kita melanjutkan di bab berikutnya, bab 1 yang masih bersama sahabat spesial saya, istimewa Bu Mani. Dan ini kita masih bertandang di Purwokerto, di Banyumas. Ini kita lanjut berikutnya masih bersama Ustadz Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini menyambung sebelumnya nih Ustadz, kan jenengan kan dulu ini ya nyantri gitu sebelum akhirnya melanjutkan studi di Kairo, Mesir ya Ustadz. Saya kalau saya salah. Dan ini kita juga ingin mendengarkan pengalaman jenengan gitu selama nyantri itu seperti apa dan apa saja sih yang dipelajari gitu. Iya. Dan suka dukanya tentunya. Dan ini tentunya kalau tentang santri ini kan udah lama banget ya, bahkan ada peringatannya Hari Santri Nasional juga. Dan di beberapa literatur juga disebutkan peran santri dan ulama itu sangat besar sekali. Pertama waktu melawan pemerintah kolonial. Jadi melawan mengusir penjajah, gampangnya demikian. Dan juga memberikan satu sumbangsi yang luar biasa dalam pembangunan bangsa dan negara. Jadi kalau kita tarik lebih jauh lagi, di era para wali ya, waktu itu juga sudah banyak pondok-pondok pesantren. Dan saya juga sering mendengar ataupun mendapatkan kabar santri ataupun pondok pesantren itu tidak hanya yang terlihat saja, tapi ternyata yang tak kasat mata yang juga ada. Bahkan ada seorang kiai ya, yang itu mengajarkannya itu tidak hanya kepada para santri yang nampak, tapi juga yang tidak nampak. Jadi pengalaman-pengalaman tentang hal itu bagaimana Ustaz? Ya kalau saya dulu nyantri di Pondok Modern Darussalam Gontor. Di Ponorogo Ustaz? Di Ponorogo, Desa Gontor, Kecamatan Melarak. Melarak, Ponorogo ya, Jawa Timur. Saya waktu itu kalau nggak salah 2006 ya, 2006 selesai UAS langsung ke sana. Ya zaman dulu masih ada calon pelajar Mas kalau di Gontor. Oh. Kalau sistem Gontor itu modern ya, bukan salaf. Kalau modern. Nah, jadi di sana itu tidak berafiliasi di ormas manapun. Visi kita jelas, misi kita jelas, berdiri di atas untuk semua golongan. Jadi ada alumni Gontor yang jadi ketua umum Muhammadiyah, ada yang PBNU juga, Kiai Hasim Muzadi, Allah yarhamnya, dan juga Pak Din Samsudin. Dan itu dua-duanya alumni Gontor. Jadi memang tidak berafiliasi pada ormas manapun, kita netral dan juga misi kita menyatukan umat. Nah, waktu itu saya 2006-2007 saya agak lupa lah. 2006 ya, 2006 saya calon pelajar, calon santri selama kurang lebih 4 bulan sampai Ramadan, karena waktu itu kan Ramadannya bulan-bulan November, Desember, akhir-akhir tahun ya. Jadi sambil nunggu pengumuman ya, masukkan bulan Syawal, kalau di Gontor itu pasti Syawal Mas, untuk tahun ajaran barunya. Nah, jadi di sana saya seleksi dulu, nyantri juga, tapi belum jadi status santri, masih calon santri. Belajarnya nggak jauh-jauh, imla itu cara menulis Arab, kemudian membaca Quran, ya, kemudian ilmu hisab. Nah,
ilmu hisab ini ilmu berhitung dan ilmu bahasa. Nah itu yang digembleng dan diujikan. Alhamdulillah waktu pengumuman saya masuk Gontor 1 dan atas izin Allah dari kelas 1 sampai kelas 6 saya di Gontor 1 terus. Selama di sana pembelajarannya memang berbeda ya dari yang namanya Pondok Salam. Di Gontor ilmu misal nahwunya ya, kita tidak mempelajari imriti, jurumiyah, alfiyah, kita belajar ilmu nahwu watih. Makanya kadang-kadang ya di sebagian orang ada yang menyepelekan dari segi ilmu nahwunya. Namun dari segi muhadasa belajar bahasa Arabnya itu selalu ditekankan Mas. Anak baru sudah wajib berbahasa Arab. Bisa enggak bisa? Kalau dulu ada bahasa asing berapa Mas? Cuma Inggris Arab. Oh 2 ya? Iya. Jadi guru kami, Profesor Hamid Fahmi Sarkasi, beliau guru besar di Unida, Universitas Darussalam Gontor. Beliau itu pernah menyampaikan, kuasai 2 bahasa kamu bakal bisa belajar di mana-mana. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris kamu bisa keliling dunia karena itu adalah bahasa internasional. Bahasa Arab kamu bisa menggali kitab-kitab klasik para ulama dan bisa belajar bersama kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Karena setiap ulama pasti bisa bahasa Arab. Jadi 2 ini yang dipentingkan di Gontor. Nah kalau dulu selama nyantri itu setelah selesai subuh baca Quran sebentar, baca zikir, kemudian ada yang namanya ilqah mufradat namanya. Jadi ada mudabir itu manajer kelas 5 Mas. Kelas 5 membawai adik kelasnya. Dia yang ngurusi semua keperluan dan juga disiplin santri. Anak kelas 5 berarti anak kelas 2 SMA. Itu membacain pakai papan tulis di arak biasanya. Di di bawah keliling. Misalnya hari ini ada 3 suku kata, 3 vocabs ya. Kata benda atau kata kerja. Nanti harus dihafalkan, ditulis di buku kecil namanya kutaib. Jadi setiap santri Gontor apalagi yang baru wajib bawa kutaib. Kutaib itu tasghir dari kitab, artinya buku kecil. Ya. Di isinya itu vocabulary yang telah diajarkan pagi itu dan wajib dihafalkan. Kalau untuk anak baru wajib bahasa Arab dulu. Nanti anak lama yang sudah kelas 2 ke atas itu ada bahasa Inggris juga. Nah, mau nggak mau wajib berbahasa Arab atau berbahasa Inggris. Jadi per 2 pekan ada pekan bahasa Arab, 2 pekan. Pekan berikutnya 2 pekannya lagi pekan bahasa Inggris. Kalau anak-anak Gontor lebih menyukai bahasa Arab. Yang bahasa Inggris lebih banyak yang belepotannya. Jadi kayak bahasa kedua, bahasa asing kedua gitu ya, bahasa Inggris ya. Ya walaupun banyak juga yang pintar itu. Cuma sebagian besar pada senang bahasa Arab karena jadi bahasa sehari-hari dan pelajarannya kan juga kebanyakannya pakai Arab ya Mas ya. Berarti kalau keseharian memang menggunakan bahasa Arab Mas? Ya wajib. Apalagi kalau ada bagian bahasa, wah kalau misal ketahuan nggak pakai bahasa Arab atau Inggris dihukum, bisa dipotak, bisa dicundi. Dicundi itu kayak Ronaldo itu. Iya. Cuma 1 tahun. Dikasih tengah. Saya pernah kena hukuman kayak gitu itu. Kelas 5. Gara-gara nggak ikut nggak ikut seminar bahasa. Sakit perut, nggak ada alasan, akhirnya dipotak, gundul. Bukan gundul apa, dicundi. Kalau gundul kan lontos. Ini cuma 1 kayak gini. Kuncung gitu. Saya secara akademis nggak sepinter teman-teman saya. Tapi saya selalu berdoa, ya Allah, saya ini cuma debu dari 5.000 santri yang ada di sini. Saya mohon satu ilmu yang bisa saya bawa, bisa saya baktikan untuk umatnya Rasulullah di luaran sana, dan bisa saya baktikan juga untuk Gontor. Tadinya saya suka ngelukis Mas, suka bikin komik, gambar, anime. Makanya saya hafal kan komik-komik. Tokoh-tokohnya ya Mas. Ya, tokoh-tokohnya saya hafal. Ya. Dan dulu suka bikin komik juga. Saya kira itu bakat saya, tapi waktu itu sempat saya ragu ya, karena ada hadis yang ngelarang tentang itu. Akhirnya saya tinggalkan. Mau ke dunia tarik suara, ini ke kiroah maksudnya, Qori, suara saya kayak radio bodol. Jadi apa ya yang bisa saya bawa setelah lulus pondok? Nah, Allah kasih jawaban kelas 6. Akhirnya saya itu dikenalkan dengan metode pengobatan nabawi. Itu pun nggak sengaja masuk. Saya dulu di OPPM,
organisasi pelajar pondok modern di Kisum Haibah yang punya wibawa. Bagian kedisiplinan, takmir masjid. Dan di takmir masjid ini kebetulan dulu kantornya satu gedung dengan anak baru. Jadi anak baru di atas, kami di bawahnya. Nah waktu itu ada anak kelas 1 intensif dari Majalengka. Waktu itu ingat sekali, hari Selasa pas kegiatan lari pagi. Saya nggak lari pagi karena memang kelas 6 bebas kan. Kayak raja lah. Nah waktu itu kelas 6 di kelas saya, hari Selasa di jam pertama adalah matematik. Guru matematiknya killernya luar biasa. Ya, ditakuti lah. Akhirnya ketika saya ngelihat kok ada anak dimandiin, saya tanya mudabirnya ya, adik kelas saya waktu itu. Kenapa kok dimandiin? Saya kira lagi dihukum. Ini disantet katanya. Disantet. Saya tertarik, cuma tertarik gak tertarik. Karena saya nenteng anduk bawa gayung lagi ngantri mandi. Saya cuma liatin aja. Karena kasihan ketua saya, ketua dari takmir itu namanya Helmi Intifada. Beliau anak Cilongok sini dekat juga, satu konsulat dengan saya. Katakan, "Jar, coba ditangani." Akhirnya saya nangani. Nah pas menangani itu, anak yang tadinya lumbai berubah mas. Tenaganya berlipat-lipat ganda. Seperti kerasukan itu, Ustaz? Kerasukan. Oh. Tapi tadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Pas dimandiin itu nggak ada reaksi apapun gitu ya? Kan orang normal dimandiin pasti kedip-kedip ya. Atau gerak. Iya. Dia nggak ada gerakan apapun. Kayak debok pisang gitu? Iya betul. Iya kayak debok pisang. Ingat saya. Akhirnya pas ada yang kayak gitu. Ada, pernah. Rekan kita dulu, tapi udah lama pernah seperti itu. Oh iya. Oke. Maghrib. Akhirnya pas di rukyah itu, kok berubah jadi kerasukannya parah banget. Datang ustadz dari pengasuhan santri. Ini ustadz pertama saya juga yang ngajarin rukyah. Namanya Ustadz Lutfi Andriansa. Ya walaupun sebelum saya masuk Gontor saya sudah belajar rukyah di Al Irsyad. Dulu sama Ustadz Cipta namanya, orang Gontor. Ya. Pas beliau ngelihat saya ngerukyah, akhirnya saya dikader. Kamu saya ajarkan Tibun Nabawi, besok ada seminar Tibun Nabawi, ikut. Nah ternyata metode rukyah saya biasanya kan ambil berdiri mas. Nah santri-santri yang saya pegang pada jatuh tuh. Saya pun heran kok bisa jatuh ya. Kenapa itu? Jatuh, ada yang muntah, ada yang kesurupan, ada yang cuma kayak apa lemas aja gitu. Akhirnya saya dikader, ada 5 orang. Waktu itu 5 orang ini yang punya hafalan Quran. Ada Ustadz Kosdan Dawami namanya, Ustadz Romeo Fauzi Umar Angkuti, Ustadz Yan Isa, Ustadz satu lagi Syihabuddin, dan satu lagi saya. Akhirnya keterusan mas. Saya waktu ujian akhir Gontor itu yang diujikan mas, itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Dan wajib hafal. Ada beberapa pelajaran, ada belasan pelajaran wajib hafalan. Waktu itu saya, kalau kelas 6 itu kan dikarantina ya kalau lagi ujian. Saya izin ke musyrif, ke ustadz yang jaga. Ustadz, saya mau ngerukyah anak kesurupan. Waktu itu ustadz-ustadznya pada masih asing ya, karena di Gontor waktu itu belum terlalu viral juga tentang rukyah zaman saya. Kamu bisa rukyah? Iya dikit Ustaz. Ini sana. Saya ngerukyah itu sampai jam 2 malam kalau nggak salah. Ya, yang penting dini hari saya izin keluar. Ingat sekali itu. Sampai akhirnya saya nggak belajar mas. Nggak belajar dan nilai saya makbul saja itu. Nilai makbul itu apa ya kalau di ya pas-pasan lah. Gara-gara ujian nggak belajar itu. Ngerukyahi orang. Keterusan sampai akhirnya bisa ke bawah sampai keluar pondok, dan saya bersyukurnya itu di tahun pertama saya kelulusan saya masih bisa nyambung silaturahim dengan Gontor dan ikut pembekalan. Jadi membekali santri-santri akhir kelas 6 yang mau lulus, kita bekali dengan rukyah. Saya bersyukur sekali sama Allah bisa terus nyambung silaturahim dengan Gontor. Itu sih sedikit lah pengalamannya ya. Kalau suka duka banyak pastinya. Ya, plus minus ya, mas ya. Dari yang nggak ada uang misalnya, sandal hilang, kemudian sakit. Ya kalau dulu sakit yang paling ngenes itu jarban namanya. Jarban itu gudik. Apa gudik itu?
Ini loh, gatel-gatel. Gatel kulit. Iya, penyakit gatel. kulit. Oh, dulu sampai sini ini. Gudik tok ya sini. Udah gitu kena tipes lagi. Itu waktu kelas 1. Pertama ya Mas. Itu pertama-tama. Satu intensif waktu itu. Alhamdulillah kita sudah ada di hari kemenangan kita, Alhamdulillah. Mas Ustadz Kaisar ya. Ini kita di hari raya Idul Fitri. Dan setelah kita melewati segala rintangan, kita melawan hawa nafsu selama 1 bulan berpuasa. Ini kita ada di hari raya Lebaran Idul Fitri. Nah, ini sebelum kita memasuki ini kan tentunya rintangan-rintangan itu banyak sekali, Ustadz. Gitu. Salah satunya yang sering kita dengar dari kecil ya, kalau bulan suci Ramadan itu setan-setan ataupun jin, iblis semuanya dipenjara gitu. Namun kalau sepengalaman saya nih Mas ya, saya memahami ini satu filosofis yang dimana yang dipenjara itu adalah nafsu kita, diri kita sendiri. Metafora itu satu majas yang ada. Namun jangan salah, justru entitas astral ataupun jin negatif ya ataupun jin kafir itu kan berlomba-lomba untuk menggoda sebenarnya. Karena dimanapun juga entitas itu terlihat dan bahkan beberapa jin taat ya ataupun jin muslim itu pun juga menjalankan ibadah yang sama. Jadi makna Lebaran ini tentunya kan untuk semuanya, gitu, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, ini sharing-sharing kita. Saya ingin bertanya dari sudut pandang setan yang dibelenggu itu loh, Ustaz. Oh iya. Dari setan atau yang dari Lebarannya, Idul Fitrinya? Dua-duanya. Dua-duanya. Okay. Mungkin karena suasana Fitri, saya bahas dari yang Idul Idul Fitri. Fitri Ya. dulu. Okay. Sebenarnya Idul Fitri itu berasal dari kata apa? Jadi Aid ini kalau kita kembali merujuk pada Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 114 itu artinya hari raya. Ya, jadi bukan kembali. Kembali ke Fitri. Kan ada yang mengatakan Aid itu dari ada yaudu yang artinya kembali, katanya seperti itu. Ya. Tapi Aid ini sebenarnya bukan kembali melainkan hari raya, hari pesta. Pesta. Ya, jadi di Quran Al-Maidah ayat 114 itu dikatakan qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Nah, itu. Berkatalah Isa putra Maryam, ya Allah, Tuhan kami, turunkan jamuan dari langit. Yang jamuan itu menjadi hari raya untuk orang-orang yang bersama kami dan orang-orang setelah kami, dan juga sebagai tanda kebesaran-Mu. Nah, jadi berdasarkan ayat ini, kata Aid itu artinya adalah hari raya atau hari apa ya istilahnya, hari besar gitu. Hari besar. Ya, adapun Fitri, ya Idul Fitri ini kan mudhof ilaih ya. Nah, Fitr itu artinya hari raya berbuka. Karena selama 30 hari, 29 hari ya. Kan ada 29 dari 30. 30 ya. Itu yang namanya fitr artinya adalah berbuka. Jadi ya kembali makan lagi, kembali berbuka puasa lagi, kembali misalnya yang mau berbagi hari mau sama istrinya, sama istri ya nggak apa-apa itu. Oh, pas siang hari? Iya, kalau Ramadan kan nggak boleh. Nggak boleh ya, malamnya Ustadz? Malamnya. Kalau siangnya ini kan nggak boleh kan. Bisa kafarat 2 bulan suruh puasa. Benar ya. Jadi inti dari Idul Fitri adalah hari raya berbuka. Hari raya makan lagi, minum lagi di siang harinya. Adapun Lebaran, ini wallahu alam ya, nanti Mas Sau koreksi saya kalau salah. Katanya itu adalah bahasa serapan dari bahasa Arab. Saya itu lagi nyari Lebaran itu dari apa, karena dalam bahasa Arab itu nggak ada kata le, nggak ada e gitu ya. Karena li, la, lu ya. Saya nanya libar, oh albar mungkin. Karena albaru atau barun itu artinya adalah kebajikan. Orang-orang yang menjalankan kewajiban. Karena orang Jawa lisannya itu mungkin nggak biasa bahasa Arab, ada supaya mudah dikatanya lebaran. Lebaran. Ya. Dan maknanya itu sebenarnya terkandung seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan sebuah kebajikan kamu itu mau ngurusi kiblatnya di sebelah timur maupun barat. Pada zaman dulu kan Yahudi yang memusuhi Rasulullah itu mempermasalahkan karena kiblat umat muslim dulu itu ada di Masjidil Aqsa. Kemudian dipalingkan ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Ya, dan itu dipermasalahkan itu sama orang-orang Yahudi. Nah, kebajikan itu bukan masalah kamu kiblatnya di barat atau timur.
Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal kitabi wal malaikati wan nabiyyin. Yang namanya kebajikan itu kamu ngimani Allah, ngimani hari akhir, malaikat, kitab-kitabnya dan para nabi. Wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wal wabna sabil. Ya, ini intinya memberikan hartamu ke orang miskin, ke orang fakir, ke orang yatim, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, dan ini diaplikasikan sama adat istiadat orang Jawa ketika Idul Fitri dengan uang angpau THR, Mas. Iya. Ya kan biasanya diberikannya kemana? Ke fakir miskin. Iya. Ini sih zakat fitri ya. Zakat fitri. Ya, zakat fitrah. Fitrah. Zakat fitrah. Kemudian esok harinya memberikan angpau sedekah untuk keponakan-keponakan. Nyangoni. Ya, nyangoni itu ya. Apa istilahnya ya? Kalau di kita sih THR itu ya. Iya. Ya ini tentunya kan ini hari kemenangan ya Ustadz ya. Iya. Berarti yang selama 1 bulan itu berjuang nih, atau yang 1 bulan itu melawan hawa nafsu. Nah ini yang saya tanyakan nih, karena kan terkadang ada beberapa pertanyaan, bagaimana orang yang itu selama menujunya itu mungkin tidak melawan hawa nafsunya. Kasarannya selama bulan suci Ramadan tidak berpuasa, atau lalai menjalankan ibadahnya, atau tidak membayar zakat fitrah, atau bahkan ibadah sholatnya masih bolong atau tidak sholat sama sekali, namun minta THR tuh di hari raya Lebaran itu, dan tentunya juga menikmati ketupat dan opor. Jadi tetap ikut perayaan pestanya. Ya. Gitu. Ya. Kalau dia ngikuti perayaan pesta itu kan berarti ya bonus dunia. Dia dapat dunia, tapi kan akhirat dia nggak dapat menang. Itu sama-sama euforia kemenangan dia rasakan di dunia saja, tapi euforia kemenangan kelak di hari kiamat, naudzubillah, khawatirnya nggak dapat. Saya masih mengatakan khawatirnya, karena setiap orang yang berdosa, kita nggak boleh ngejudge dia berdosa selamanya. Kita sekarang bisa benar, bisa salah kemudian hari. Demikian juga orang bisa sekarang salah, besoknya benar. Yang sekarang kita perlu lakukan adalah mendoakan hidayah untuk diri kita dan orang itu, dan orang-orang saudara-saudara kita yang belum diberikan pertolongan sama Allah untuk taat. Itu penting sekali, karena kadang-kadang orang yang kelihatannya itu kedugalan, di akhir hayatnya dia husnul khotimah itu, karena punya potensi baik yang Allah akhirnya entaskan dari kenistaan-kenistaan maksiatnya itu. Jadi intinya ya, kalau kita bicara soal Lebaran yang nggak puasa kok ikut Lebaran, ini hanya yang mengikuti euforia saja di sekitarnya. Tapi mohon maaf, nggak dapat pahala, karena tujuan dari puasa Ramadan ini kan pembersihan dosa dan pahala yang berlimpah dari Allah. Apa sih tujuan kita puasa? Jadi Ramadan itu madrasah yang luar biasa sekali, Mas. Allah mengajarkan kita untuk bahagia dengan cara sederhana melalui filosofi Ramadan. Dan itu pun oleh Rasulullah telah dijelaskan. Orang yang berpuasa punya 2 kebahagiaan. Berbahagia saat buka puasa, berbahagia saat ketemu Tuhannya. Kita walaupun bukannya cuma pakai air putih, itu rasanya bahagia banget. Bahagia yang tak terkira. Kita bisa sampaikan ini ke orang-orang yang masih minim syukurnya. Kamu bahagia nggak perlu nunggu punya rumah mewah, nggak perlu nunggu punya istri cantik. Kamu bisa bahagia dengan nikmat yang sudah Allah berikan pada dirimu, asal kamu bisa menikmatinya dan mensyukurinya. Kalau orang di bulan Ramadan ini bisa merenungi ibadahnya dengan sebenar-benarnya, dia dapat kemenangan yang sesungguhnya. Kemenangan dari hawa nafsunya, kemenangan dari pola pikirnya yang keliru, kemenangan dari ego dan juga kehendaknya yang melampaui kebisaannya. Jadi inti dari hari kemenangan adalah itu sebenarnya, Mas. Iya. Jadi kalau kita ambil satu kesimpulan, ada korelasinya dengan tadi ya, Mas ya, nafsu yang dibelenggu itu, kiasan metaforanya itu ya. Tapi itu bisa jadi ke makna yang hakiki, Mas. Iya. Kenapa? Karena yang dimaksud sulsilati sayatin, lupa ini belum dibahas. Nggih. Kalau ada ulama yang sepakat bahwa itu makna hakiki, yang dibelenggu adalah mardatul jin atau kedengkotnya mereka.
kelas kakap, yakni iblis dan setan-setan yang dekat dengan mereka. Adapun yang kelasnya fitnahnya nggak besar ya tetap nggak berkeliaran. Ya. Dan Imam Qurtubi mengatakan manusia jahat nggak semuanya karena ulah setan. Karena memang manusia punya perangkat hawa nafsu, punya perangkat ego, punya perangkat nafsu akal picik. Itulah yang menjadikan kadang manusia itu lebih setan daripada setan itu sendiri. Iya, iya. Bener sih, setan yang wujud manusia lebih menakutkan daripada setan sebenarnya. Iya, ini kita akhiri nih Ustadz, karena bau opor sama ketupatnya sudah ngundang ini. Segera akan kita cicipin habis ini ya. Diucapkan terima kasih banyak Ustadz Muhammad Faisar, semoga memberikan berkah sudah sharing ilmunya kepada kami, Sobat Javanika dan tim Kisah Tanah Jawa. Dan ini sebelum kita tutup, saya mewakili tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan mohon maaf lahir dan batin Ustaz. Jika kita ada kesalahan, ada kelupaan, mohon maaf. Kupat, ngaku lepat. Ngaku lepat. Oke, diucapkan terima kasih juga untuk Sobat Javanika yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir, dan tetap dukung channel kita berdua di KTV dan MFO Muhammad Faisal Official dengan cara subscribe, nyalakan lonceng, kemudian share sebanyak mungkin jika kalian suka, dan like, dan tentunya tinggalkan komentar hanya di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang bekerja ataupun penghobi dan juga yang berkarya di seni videografi dan juga fotografi dapat mengunjungi dan berbelanja di DOS Indonesia yang outlet dan tokonya tersebar di seluruh Indonesia. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung.